Selamat berjumpa lagi. Ibu sangat berharap bahwa kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar matematika dari rumah. Pada video pembelajaran kali ini, kita sudah sampai pada materi KD8, yaitu bangun ruang sisi datar. Nah, tahukah kamu tentang negara yang mendapat julukan sebagai negeri piramida? Negeri tersebut adalah Mesir. Negara ini merupakan negara dengan bangunan piramida kuno terbanyak di dunia. Di Mesir, piramida digunakan sebagai makam-makam Raja Mesir kuno. Para ilmuwan modern saat ini kagum dan mengakui kehebatan insinyur yang merancang piramida pada saat itu. Piramida merupakan bangun berbentuk limas, dan limas termasuk bangun ruang sisi datar. Selain limas, bangun ruang sisi datar lainnya yaitu kubus, balok, dan prisma. Materi tentang kubus, balok, dan prisma telah diperkenalkan di sekolah dasar, dan pada bab ini materi tersebut akan kamu pelajari lagi tentunya dengan lebih mendalam. Nah, kita akan bersama-sama menyaksikan video pembelajaran tentang bangun ruang sisi datar bagian yang pertama, yaitu menentukan luas permukaan kubus, balok, limas, dan prisma. Mari bersama-sama kita menyaksikan video pembelajaran berikut ini. KD8, bangun ruang sisi datar, bagian yang pertama, luas permukaan, kubus, balok, prisma, dan limas. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat menentukan luas permukaan kubus, balok, limas, dan prisma, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus, balok, limas, dan prisma. Luas permukaan kubus dan balok. Yang pertama, kubus. Kubus adalah bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Dalam kehidupan sehari-hari, rubrik adalah salah satu contoh benda yang berbentuk kubus. Unsur-unsur kubus. Kubus memiliki rusuk, ini rusuknya. Kemudian kubus juga memiliki titik sudut, ini adalah titik sudut. Kubus juga memiliki sisi atau biasa juga disebut dengan bidang, ini yang warna kuning di bagian bawah, di samping, di depan, di belakang, dan di atas. Kemudian kubus juga memiliki diagonal bidang atau biasa disebut dengan diagonal sisi, ini yang berwarna merah. Ada 12 diagonal bidang atau diagonal sisinya, A ke F, E ke B, A ke H, E ke D, dan seterusnya. Kemudian kubus juga memiliki diagonal ruang yang berwarna hijau, diagonal ruangnya ada 4, B ke H, A ke G, C ke E, dan D ke F. Kemudian yang terakhir adalah bidang diagonal, ini yang berwarna biru, bidang diagonalnya ada BC, EH, AD, FG, DC, EF, AB, GH, kemudian HF, BD, dan AC, GH. Ketika dihubungkan titik-titik tersebut, maka akan membentuk bidang diagonal. Yang berikut adalah sifat-sifat kubus. Nah, seperti pada unsur-unsur kubus tadi, kubus terdiri atas 6 sisi berbentuk persegi berukuran sama. HB, FH, CD, GH, AD, HE, yang di bawah, yang di samping juga. Semuanya ada 6. Kubus memiliki 12 rusuk sama panjang. Jadi rusuk memiliki 12 rusuk yang sama panjang. BF, AE, AB, CD, CG, dan seterusnya. Di mana rusuk kubus kalau dia adalah S, maka panjang seluruh rusuk kubus adalah 12 dikali dengan rusuk. Panjang rusuk ya 12S. Yang berikut, kubus memiliki 8 titik sudut. Titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Kemudian, kubus memiliki 12 diagonal sisi yang sama panjang. Ini diagonal sisinya kalau Ibu tunjukkan di sini.
Nih, ini adalah kalau masing-masing sisi dia memiliki 2 diagonal sisi, maka kalau sisinya ada 6, maka banyaknya diagonal sisi ada 12. Misalnya kalau sisi yang ada di depan sisi A, B, F, E, maka garis yang menghubungkan B ke E dan A ke F itu juga adalah diagonal sisi. Yang berikut, kubus memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang. Diagonal ruang ini misalnya ini diagonal ruang BH, kemudian CE, A ke G, dan D ke F. Ada 4 diagonal ruang pada kubus. Nah, panjang diagonal bidang atau diagonal sisi itu adalah S akar 2, sementara panjang diagonal ruang itu adalah S akar 3. Yang terakhir, kubus memiliki 6 bidang diagonal. Bidang diagonal, oh iya, bidang diagonal tadi sudah ada di depan. Bidang diagonal itu misalnya BC, EH, kalau dihubungkan maka dia akan membentuk bidang diagonal. AD, FG juga, kemudian CD, EF, AB, GH, FH, DB, kemudian AC, GE. Itu semua adalah diagonal atau bidang diagonal pada kubus. Jaring-jaring kubus. Nah, sebuah kubus terbentuk dari 6 persegi yang masing-masing berukuran sama. Jadi, susunan 6 persegi yang dapat dibentuk menjadi sebuah kubus dinamakan jaring-jaring kubus. Dengan demikian, jaring-jaring kubus diperoleh dengan mengiris rusuk tertentu dari kubus tertentu. Misalnya, ini adalah kubus, kita iris dia punya rusuk yang tegak, semuanya kita iris, maka kemudian kita iris juga yang di sini, maka dia akan membentuk seperti ini. Ini adalah jaring-jaring kubus, di mana kalau ini semua disatukan, maka dia akan membentuk kubus. Ini juga kalau kita bentangkan ini, maka dia akan menjadi seperti ini. Ini kalau kita sambungkan semua, kita kasih sama-sama dia punya rusuk, maka dia akan menjadi kubus. Nah, menentukan luas permukaan kubus. Sebelumnya, untuk jaring-jaring kubus, kalau kalian membuka internet, maka kalian akan banyak sekali menemukan bentuk jaring-jaring kubus. Tidak hanya seperti ini, tapi ada banyak jaring-jaring kubus persegi-persegi, bentuk-bentuk persegi yang kalau dia digabungkan, dia akan menjadi kubus. Menentukan luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus adalah luas seluruh permukaan kubus tersebut. Menghitung luas permukaan kubus sama artinya dengan menghitung luas jaring-jaring kubus. Dengan demikian, luas permukaan kubus diperoleh dari hasil penjumlahan luas bidang-bidang sisi pada kubus. Jadi, Ibu ulangi lagi. Untuk menentukan luas permukaan kubus, maka diperoleh dengan menjumlahkan luas bidang-bidang sisi pada kubus. Misalnya, ini adalah sebuah kubus, ini adalah jaring-jaringnya, maka masing-masing sisi karena dia berbentuk persegi, maka rumus untuk menentukan luas dari satu persegi ini adalah sisi kuadrat. Kalau dia ada 6, maka luas permukaan kubus menjadi 6 dikali luas persegi, di mana luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Jadi, luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi pangkat 2 atau 6S kuadrat, di mana L ini adalah luas permukaan kubus dan S ini adalah panjang rusuk kubus. Yang berikut adalah balok. Nah, balok merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi berbentuk persegi. Panjang yang sisi yang saling berhadapan itu sama. Nah, misalnya ini tempat tisu itu juga kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, tempat tisu merupakan bangun ruang, salah satu contoh bangun ruang yang berbentuk balok. Ini adalah unsur-unsur kubus, unsur-unsur balok. Unsur-unsur balok itu sama dengan unsur-unsur kubus tadi. Yang membedakan hanya kalau kubus semua sisinya sama, kalau balok ada 3 pasang sudut, 3 pasang sisi yang berukuran sama dan juga sebangun. Nah, sifat-sifat balok juga sama saja dengan kubus, jadi Ibu tidak perlu ulang di sini. Yang Ibu mau tambahkan adalah untuk menghitung panjang seluruh
balok kalau dikubus dia itu adalah 12 kali sisi karena semua rusuknya sama. Tetapi pada balok karena semua rusuknya tidak sama, maka yang sama itu adalah rusuk pada yang saling sejajar. Misalnya AB, FE, GH, dan CD itu semua adalah panjang rusuk yang sama. Kemudian AE, BF, CG, dan DH itu juga semuanya sama, makanya di sini dikali 4. Kemudian AD, BC, FG, dan EH juga itu semuanya sama, makanya dia di sini dikali 4. Jadi untuk menentukan panjang seluruh rusuk pada balok, 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah dengan tinggi. Tuh. Dan yang terakhir, untuk panjang diagonal ruang balok diperoleh dengan akar dari P pangkat 2 ditambah L pangkat 2 ditambah dengan T pangkat 2. P ini adalah panjang, L ini adalah lebar, dan T ini adalah tinggi. Nah, ini adalah jaring-jaring balok. Jadi jaring-jaring balok itu sama dengan kubus tadi, di mana jaring-jaring balok diperoleh dengan mengiris rusuk tertentu pada balok, kemudian kita buka, dan kalau kita satukan lagi sisi-sisi ini, maka dia akan membentuk balok. Jadi ini ada beberapa di internet. Kalau kalian membuka di internet, maka kalian akan menemukan lebih banyak lagi jaring-jaring balok. Nah, luas permukaan balok. Balok memiliki 3 pasang sisi yang tiap pasangnya sebangun. Cara menghitung luas permukaan balok sama dengan menghitung luas permukaan kubus, yaitu dengan menghitung luas jaring-jaringnya. Jadi, misalnya di sini Ibu sajikan salah satu jaring-jaring kubus, di mana kubus ini adalah panjang, ini adalah lebar, dan ini adalah tinggi. Kalau disajikan dalam jaring-jaring, maka ini adalah panjangnya, kemudian ini adalah lebarnya, ini semua adalah panjang, ini ada dia sama, kemudian yang pendek ini semuanya adalah tinggi, kemudian lebar yang ini yang agak panjang sedikit. Nah, jadi untuk menentukan luas bangun yang pertama ini berarti panjang dikali lebar, ini panjang dikali tinggi, ini panjang dikali lebar, ini lebar dikali tinggi, ini panjang dikali tinggi, ini lebar dikali tinggi. Nah, untuk menghitung luas permukaan kubus itu dengan menghitung luas jaring-jaringnya. Jadi ini kita bisa dapatkan dengan menjumlahkan luas bangun yang pertama, luas yang kedua, luas yang ketiga, luas yang keempat, luas yang kelima, dan luas yang keenam. Di mana luas yang pertama ini sama dengan luas yang ketiga, luas yang kedua ini sama dengan luas yang kelima, dan luas yang keempat ini sama dengan luas yang keenam. Kalau sama, berarti kita bisa ambil salah satunya saja, kemudian kita kali 2. Gitu ya. 2 dikali luas bangun yang pertama, ditambah dengan 2 dikali luas bangun yang kedua, ditambah 2 dikali luas bangun yang keempat. Nah, luas bangun yang pertama rumusnya adalah panjang kali lebar, yang kedua adalah panjang kali tinggi, dan yang ketiga adalah lebar dikali tinggi. Jadi, untuk menentukan luas permukaan balok, kita bisa menggunakan luas sama dengan 2 dikali panjang kali lebar, ditambah 2 dikali panjang dikali tinggi, ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi, atau boleh juga luas permukaan balok 2 dalam kurung panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Nanti di dalam contoh soal kita akan lebih belajar lagi bagaimana sih caranya menerapkan rumus ini untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Nah, yang berikut adalah luas permukaan prisma dan limas. Ini gambar di sini adalah contoh-contoh prisma. Nah, jadi kita belajar yang pertama itu adalah prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang segi N beraturan sebagai sisi alas dan sisi tutup. Oke, ini ada banyak contohnya. Jadi ini adalah prisma, di mana prisma ini adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang segi N. Kalau kita lihat di sini, maka ini prisma persegi panjang juga balok ya. Prisma ini adalah balok. Jadi balok dan kubus itu merupakan prisma, atau balok dan kubus itu juga merupakan salah satu dari bentuk prisma. Nah, unsur-unsur prisma. Unsur-unsur prisma di sini ada sisi alas atau sisi bawah, kemudian ada sisi atas atau tutup,
pada prisma alas dan tutupnya itu sama ya. Ini alas dan tutupnya bentuknya sama. Kemudian ada sisi tegak, kemudian ada rusuknya, dan kemudian ada titik sudutnya. Ini titik sudutnya. Begitupun dengan prisma segi 5 di sini ya, ada alas, ada tutup, kemudian ini adalah rusuknya, ini adalah titik sudutnya. Nah, yang berikut, sifat-sifat prisma. Prisma memiliki beberapa sifat yang membedakannya dari bangun ruang lainnya. Untuk prisma segi N, maka titik sudutnya ada 2N buah. Jadi, misalnya ini adalah prisma segi 3, berarti N-nya adalah 3. Maka titik sudutnya adalah 2 dikali 3, yaitu 6. Ini titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya lagi, ini adalah prisma segi 6. Berarti 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi pada prisma segi 6, titik sudutnya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 12 semua. Yang berikut, sisi ada N ditambah 2 buah. Jadi kalau ini adalah prisma segitiga, berarti N-nya adalah 3. Maka sisinya adalah 3 ditambah 2, 5. Nih, sisi alas 1, sisi atas 2, yang di samping sini, kemudian di belakang ada 5 ya. Begitupun dengan segi 5 dan segi 6 dan seterusnya. Banyak rusuknya ada 3N buah. Misalnya ini adalah prisma segitiga, berarti N-nya 3. Maka banyak rusuk adalah 3 kali 3, yaitu 9. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, begitupun dengan segi 5 dan segi 6 dan juga bangun-bangun prisma yang lain. Diagonal bidangnya ada N dalam kurung N dikurang 1 buah. Misalnya ini N-nya adalah 3, berarti 3 dikali 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 adalah 2, 2 dikali 3 adalah 6. Jadi diagonal bidangnya ada 6 ya. Ini BD, AE, BF, CE, AF, CD, itu ya, ada 6. Karena diagonal bidang atau diagonal sisi itu hanya ada pada sisi tegaknya. Karena kalau ini di bawah segitiga itu tidak ada diagonal sisinya, di atas tidak ada. Jadi diagonal bidang pada prisma hanya ada pada sisi tegak. Karena sisi tegak pada prisma itu selalu berbentuk persegi panjang atau segi 4 ya, selalu berbentuk persegi panjang. Jadi ini juga ada diagonal sisi di sini. Di atas tidak ada diagonal sisinya. Tuh. Yang berikut, diagonal ruangnya adalah N dalam kurung N dikurang 3. Misalnya N-nya adalah 3. Nih, pada segitiga berarti 3 dikurang 3, 0. 0 dikali N adalah 0. Berarti pada prisma segitiga, dia tidak memiliki diagonal ruang. Kalau dia adalah prisma segi 5, berarti 5 dikurang 3 adalah 2. 2 dikali dengan 5 adalah 10. Berarti pada prisma segi 5 memiliki 10 buah diagonal ruang. Pada prisma segi 6 berarti 6 dikurang 3 adalah 3. 3 dikali 6 adalah 18. Pada prisma segi 6 diagonal ruangnya ada tadi rumusnya. Oke, jadi itu sifat-sifat pada prisma. Nah, jaring-jaring prisma, ini ada jaring-jaring prisma. Ini adalah jaring-jaring prisma segitiga. Ini adalah jaring-jaring prisma segi 4, di mana segi 4 ini alasnya berbentuk trapesium ya. Ini adalah jaring-jaring segi 5. Ini adalah jaring-jaring segi 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, segi 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segi 7, ini segi 6, ini segi 8. Nah, ini hanya salah satu contoh saja untuk prisma segitiga. Kalau kalian mencari lebih banyak lagi di internet, maka kalian akan lebih banyak lagi menemukan misalnya pada prisma segi 4, di mana alasnya berbentuk trapesium, maka tidak hanya begini dia punya jaring-jaring, tetapi bisa saja misalnya alasnya berada di sini, tutupnya berada di sini, bisa. Tuh, nanti kalian cari tahu lebih banyak lagi jika lebih ingin mendalami lagi materi ini. Menentukan luas permukaan prisma. Nah, sama seperti kubus dan balok, luas permukaan prisma dapat dihitung menggunakan jaring-jaring prisma tersebut. Caranya adalah dengan menjumlahkan semua luas bangun datar pada jaring-jaring prisma. Nah, coba perhatikan dan cermati gambar berikut ini. Ini adalah prisma segi
3 ya, di mana sisinya ada 5. Ini alasnya, ini tutupnya, ini adalah sisi tegaknya. Maka luas permukaan balok, karena pada prisma itu, seharusnya luas permukaan prisma ya, bukan balok. Luas permukaan prisma itu alas dan tutupnya bangunnya sama dan sebangun. Berarti sama dia punya luas. Makanya di sini 2 dikali luas ABCD. Yang berikut, kita jumlahkan semua ini. Kalau kita bentuk, maka ini akan menjadi persegi panjang, di mana panjangnya kita peroleh dengan menjumlahkan luas dari keliling sisi-sisi atau rusuk-rusuk pada alasnya. Tuh, makanya di sini keliling ABC dikali dengan tinggi, karena ini berbentuk persegi panjang. Ini adalah tinggi dari prisma, yang di bawah ini adalah keliling dari alasnya. Nih, keliling dari alas. Tuh ya, di sini jelas. Maka untuk menghitung luas permukaan balok, maka rumusnya adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Di dalam contoh soal kita akan belajar lebih banyak lagi. Nah, yang terakhir adalah limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh suatu bidang alas berbentuk segi banyak dan beberapa bidang tegak berbentuk segitiga yang bertemu di satu titik puncak. Seperti halnya prisma, penamaan limas juga ditentukan oleh bentuk alasnya. Oke, jadi kita kembali dulu sedikit. Jadi ini adalah prisma. Jadi prisma itu namanya sesuai dengan alasnya. Misalnya ini alasnya berbentuk persegi, berarti ini adalah prisma persegi. Ini adalah prisma segitiga, karena alasnya berbentuk segitiga. Ini adalah prisma trapesium karena alasnya berbentuk trapesium, gitu ya. Ini adalah prisma segi lima beraturan karena alasnya berbentuk segi lima. Tuh, kalau kita kembali ke limas, nah limas juga sama. Penamaannya sesuai dengan alas dari limas tersebut. Ini adalah contoh-contoh limas. Limas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Limas segi 5 karena alasnya berbentuk segi 5 dan seterusnya. Nah, yang membedakan prisma dengan limas, kalau prisma sisi tegaknya selalu berbentuk persegi panjang. Kalau limas sisi tegaknya selalu berbentuk segitiga sama kaki. Tuh. Ini adalah unsur-unsur limas. Ini titik puncaknya. Ini adalah rusuknya, rusuk tegak ya. Kemudian rusuk pada sisi. Kemudian sisi tegaknya selalu berbentuk segitiga. Ada tinggi dari limas. Ini adalah sisi alas dan kemudian ini semua adalah titik sudut. Begitupun dengan limas segitiga. Nah, sifat-sifat limas. Untuk limas segi N, titik sudutnya ada N ditambah 1. Misalnya ini adalah segi 6, maka titik sudutnya 6 ditambah 1, yaitu 7 karena titik puncaknya ya. Ini adalah segitiga, limas segitiga, maka titik sudutnya adalah 3 ditambah 1, 4. Kemudian diagonal bidangnya adalah rumusnya N per 2 dalam kurung N dikurang 3. Oke, jadi misalnya ini adalah segi 6, maka N-nya 6. 6 per 2 adalah 3, 6 dikurang 3 adalah 3, maka 3 dikali 3 adalah 9. Jadi diagonal bidangnya ada 9. Yang berikut, bidangnya ada N ditambah 1 buah. Kalau misalnya ini adalah 6, berarti 6 ditambah 1 adalah 7. Bidang atau sisi ya, sisinya ada 7 kalau dia adalah 5 segi 6. Kalau dia 5 segitiga, berarti sisi atau bidangnya ada 4. Nah, limas dia tidak memiliki diagonal ruangnya. Yang punya diagonal ruang itu hanya prisma saja. Prisma termasuk di dalamnya adalah kubus dan balok. Kemudian banyaknya rusuk adalah 2N. Kalau ini adalah prisma segitiga berarti N-nya 3. Maka banyaknya rusuk adalah 2 dikali 3. Kemudian 6. Dan seterusnya. Itu adalah sifat-sifat limas. Jaring-jaring limas. Ini adalah jaring-jaring limas. Ini adalah limas segi 4. Jadi kalian bisa lihat, oh ini segi 4 dia bisa berbentuk seperti ini, bisa juga dia seperti ini. Nah, kalau disatukan ini akan membentuk limas. Kalau kalian buka internet, maka lebih banyak lagi ya jaring-jaring limas. Ini Ibu hanya sajikan hanya beberapa contoh saja.
Yang terakhir adalah menentukan luas permukaan limas. Pada limas yang alasnya berbentuk segi N, bidang-bidang tegaknya merupakan segitiga sama kaki. Luas permukaan limas segi N dapat ditentukan dengan menjumlahkan luas alas dan luas segitiga yang merupakan bidang-bidang tegaknya. Sehingga luas permukaan limas, ya bukan prisma, dirumuskan dengan luas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi-sisi tegaknya. Jadi ini adalah limas segi 4, maka luas alas ditambah dengan sisi-sisi tegaknya. Ini sisi tegaknya ada 4. Tuh. Oke, jadi itu sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya, di mana video pembelajaran berikutnya kita akan lebih banyak lagi membahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan luas permukaan kubus, balok, limas, dan juga prisma. Nah, sebelum kita mengakhiri, ya kita menyimpulkan dulu. Jadi untuk menentukan luas permukaan dari bangun ruang sisi datar diperoleh dengan menjumlahkan sisi-sisi pada jaring-jaring bangun tersebut. Oke, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.